Saudara-saudara, kehidupan ini memang cukup cepat jalannya. Kalau para bapak ibu dan saudara-saudara memperhatikan relief yang ada di Wihara Samaki Jaya ini, relief pagar yang bagian dalam di depan di depan dhamma kelas maksud saya, di depan kantor itu, di situ ada sebuah relief yang menggambarkan seekor burung dengan 4 anak panah. Pernah memperhatikan itu? Pernah ya? Ada sebagian yang pernah, tapi juga ada sebagian yang mungkin belum pernah. Nah, nanti habis acara ini lihat ke sana pakai baterai atau besok siang. Nah, burung dengan 4 anak panah ini sebetulnya diambil dari sebuah cerita pada zaman dulu. Dikatakan pada zaman dulu ada seekor burung yang terbangnya sangat cepat. Bahkan diceritakan dia bisa mengitari bumi, mengelilingi bumi dalam waktu yang sangat pendek. Anda tentu bisa mengerti bumi kita itu gedenya seberapa. Kalau diputer itu cukup lama, tapi burung ini bisa terbang mengitari bumi dengan sangat cepat. Nah, satu ketika raja ingin menguji sang burung. Apa benar kecepatannya luar biasa? Nah, kemudian burung ini berusaha ditangkap. Dan tidak usah heran, tentu walaupun terbangnya cepat, setiap makhluk itu mesti ada kelemahannya. Entah mungkin waktu tidur, entah mungkin di pulut, jadi waktu mencelok kakinya nggak bisa terbang lagi. Pokoknya singkat cerita, raja ini bisa menangkap sang burung. Nah, waktu ditangkap dan dihadapkan ke raja, ternyata burung ini bisa ngomong. Wah, ini luar biasa toh. Burung bisa ngomong. Kenapa kamu mau nangkep saya? Kok sampai berusaha sedemikian rupa supaya saya ditangkap ini, kenapa? Sang raja mengatakan, saya cuma mau ngetes. Bener nggak kamu tuh larinya cepat, terbangnya cepat? Gimana ngetesnya? Gini, nanti ada orang 4 ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran itu adu punggung. Bahasa Indonesianya apa ungkur-ungkuran? Saling membelakangi, ya. Bukan bertolak belakang, karena dia tidak nolak-nolak. Saling membelakangi, betul. Nah, itu ungkur-ungkuran. Jadi punggung ketemu punggung, pundak ketemu pundak. Itu menghadap ke 4 penjuru, utara, barat, timur, dan selatan. Kemudian orang yang gagah besar ini semua memegang gendewo atau busur, lalu bentangkan anak panah sekuat tenaga. Burungnya di tengah, mencelok di antara 4 kepala ini. Lalu busur ini ditarik sekuat tenaga, anak panah dilepaskan bareng. Utara, barat, timur, selatan melesat anak panah yang kuat sekali. Lalu beberapa saat kemudian burung baru diperintahkan, iya sekarang coba kamu kejar anak panah itu. Bisa enggak kamu nangkep anak panah itu? Wah, si burung masih santai-santai. Anak panah padahal sudah terbang, sudah lari dengan pesat sekali.
burung masih santai-santai. Habis itu burung mengejar ke utara, kejar barat, timur, utara, selatan, kejar semua dan tangkap anak panahnya ini. Semua kena, empat-empatnya kena tanpa anak panah ini menyentuh ke tanah. Jadi kecepatannya kan tinggi sekali. Nah, wah rajanya senang. Hebat sungguh. Memang luar biasa kamu ya. Cepat sekali. Anak panah belum menyentuh lantai, kamu sudah bisa nangkep. Terus si burung mengatakan, enggak, saya ini masih belum terlalu cepat. Loh, katanya kamu bisa keliling dunia juga dengan kecepatan tinggi. Masih ada yang kalah. Saya kecepatannya ini masih kalah cepat. Apalagi yang lebih cepat daripada terbangnya kamu? Sang burung menjawab, yang paling cepat di dunia ini adalah waktu. Waktu itu cepat sekali. Jangan Anda mengatakan 1 jam. Jangan Anda mengatakan setengah jam. Jangan Anda mengatakan setengah menit. Jangan mengatakan 1 detik. Waktu itu jalannya lebih cepat daripada 1 detik per saat. Alah, 1 detik itu cepat sekali, nggak kerasa kok, nggak tambah tua. Loh, Anda ini sekarang kalau umurnya 40 tahun, itu kumpulan dari 1 detik yang Anda liwati loh. Ya toh? Jangan Anda mengatakan, oh 1 detik nggak kerasa tuwek. 40 tahun, 50 tahun, Pak Joko 80 tahun, ya Pak Joko 81. Nah, 81 jalan. Itu 81 jalan. Itu dikumpulkan dari 1 detik sampai 81 coba umurnya. Jadi kecepatannya sangat tinggi. Anda 1 detik yang lalu dengan yang sekarang, Anda sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Anda maju terus, jalannya jalan lurus terus. Dan itu lebih cepat dari kecepatan burung yang terbang bisa mengelilingi dunia ini. Oleh karena itu, perjalanan hidup Pak Pangat yang 2 tahun sudah lewat tidak lagi bersama-sama dengan kita, ini juga cepat sekali. Loh, moro-moro 2 tahun. Dan dalam 2 tahun ini, berapa yang sudah nyusul? Ya, cukup banyak loh yang 2 tahun ini nyusul, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan kita pun jatuh temponya juga nyusul kok. Ini kan sebetulnya kita ini kan perkumpulan calon bangkai loh. Iya loh. Kita kumpul di sini ini kan calon mayat. Iya loh. Calon. Kapan jadinya itu tergantung nanti kondisi. Tapi mesti kok. Kita ini calon mayat. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu di dalam Dharma, yang penting adalah ketika kita masih punya kesempatan hidup dari detik ke detik atau saat ke saat ini. Karena itu jangan ngomong, wah sudahlah nanti aku sembahyang, meditasi itu nanti kalau aku sudah tua. Iya, kalau Anda sampai tua bisa nyampe umur itu. Kalau tidak ada kesempatan itu. Kalau disuruh, ayo meditasi. Aduh Bante, kesel kakinya Bante. Di kapan-kapan naik, kapan-kapan tidak punya kesempatan, baru tahu nanti rasanya. Karena hidup ini saat per saat sangat cepat sekali. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan ini apa yang paling penting sekarang kita sebagai seorang umat Buddha adalah kita memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, yakin kepada Dharma, yakin kepada Sangha, alias yakin kepada Sang Triratna. Karena hidup kita tidak panjang.
Kita cuma calon mayat aja yang tinggal berapa sih? Kalau di dunia ini, di zaman seperti hari ini, umur manusia rata-rata 100 tahun, padahal itu sudah jarang sekali. Gitu? Kalau di dalam Dharma sebetulnya usia rata-rata itu tahun sekarang ini sudah 75 tahun. Kalau sampai 81 itu dapat bonus 6 tahun jalan. Tapi jarang sudah sampai umur 75. Coba Anda lihat di koran 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60. Terus itu saja, sekitar itu. Jarang kepala 7 itu. Rata-rata kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6 umurnya yang masuk di koran. Jadi kalau kita sekarang umurnya sudah 40, sebetulnya 3/4 kaki kita yang satu itu sudah kecemplung krematorium. Ya kalau jatahnya 75, umur 40 kan 35. Bukan separuh loh. Kalau separuh kan berarti masih 32,5. 37,5. Saya matematika memang kurang sip. Makanya dulu saya jadi biku kan karena hitung-hitungan tidak bisa. Ini hitung-hitungan kan tidak perlu kalau jadi biku. Nah, jadi 37,5. Kemudian kalau kita sudah 40 berarti bukan separuh kaki. Bukan separuh kaki kanan atau separuh kaki kiri, tapi separuh yang lainnya sudah ikut kecemplung ke krematorium atau ke kuburan kalau kita mau pilih kuburan. Calon mayatnya itu sudah jelas. Nah sekarang apa yang kita bisa hidup isi di dalam kehidupan kita ini? Kita isi apa kehidupan kita saat ini sekarang? Seperti yang tadi saya katakan adalah dengan keyakinan kita. Keyakinan kepada Buddha Dharma, apa itu yang harus kita kerjakan? Keyakinan pada Buddha Dharma itu bukan hanya kebaktian, sering datang kebaktian, hafal parita, kemudian batuknya hitam karena namaskara terus, bukan. Dengkulnya sampai hitam silo terus, bukan. Itu bukan tanda keyakinan kepada ajaran Sang Buddha. Kemana-mana bawa leontin Sang Buddha, kemana-mana keliling-keliling, itu juga bukan tanda keyakinan kepada Sang Buddha. Bukan tanda keyakinan kepada Dharma. Parita suci di mana-mana ditenteng, ke pasar ya ditenteng, sampai ditanya, "Lu ngapain ke pasar kok ditenteng?" "Ya ini supaya tidak ada tuyul masuk ke dompet saya." Wah, ini kitab suci, parita suci dipakai untuk tolak tuyul. Nah, saya kira dulu untuk dibaca di pasar, nggak taunya ini biar dompet saya nggak dicolongi tuyul. Oh. Makanya kok kitab suci paritanya ini kok kumus ini apa? Diuwel-uwel sama duit. Nah, parita suci dibawa kemana-mana, Dhammapada dibawa kemana-mana. Itu bukan menunjukkan keyakinan kita kepada Dharma. Tetapi di dalam Anguttara Nikaya disebutkan bahwa keyakinan kita kepada Dharma itu dibuktikan dalam beberapa hal. Yang pertama, kita akan yakin kalau kita ini punya keinginan, selalu ingin bertemu dengan para bijaksana. Artinya apa? Kita selalu ingin berkunjung pada orang yang kita anggap mengetahui tentang kehidupan ini. Bijaksana ini tidak harus seorang biku. Bijaksana ini tidak harus seorang samanera. Bijaksana ini siapa saja yang di dalam masyarakat kita, yang kita anggap kata-katanya layak didengar, nasihatnya baik untuk diterapkan, kita datang ke sana. Kita berkunjung, kita nemui dia. Untuk apa? Bukan hanya ngopi bareng. "Oh, kamu orang bijaksana ini. Wah, saya senang dengarkan omonganmu. Tapi nanti kapan-kapan aja ya ngomongnya, saya pengen ngopi aja." Bukan.
Tetapi selain kita mencari orang bijaksana, kita mau mencoba mendengarkan ajaran atau dharma itu. Ya, orang bijaksana di sini tentu bukan dukun. Oh, itu di hutan sana itu ada itu orang bijaksana, namanya Eyang ini misalnya. Nanti kita bisa ke sana. Oh, tanya apa? Togel. Oh, nomor. Oh, ini bukan bijaksana ini. Tapi ini lain, ini dukun. Ya, tetapi orang bijaksana artinya bisa ditanya, apa sih yang baik untuk hidup ini? Apa sih yang akan bisa kita lakukan untuk bekal kebahagiaan di dunia? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai bekal ketika nanti mati saya bisa memperoleh kebahagiaan? Ini adalah orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa memberi nasihat yang baik, kemudian kita mencari dia dan berkumpul dengan dia dan bertanya nasihatnya. Ini adalah tanda keyakinan kita. Yang ketiga adalah kita mencoba. Nasihatnya apa? Petunjuknya apa? Nah, di dalam hal ini, kalau di dalam Dharma, tentu kita bagaimana kita melaksanakan ajaran Sang Buddha, melaksanakan kerelaan, melaksanakan kemoralan, melaksanakan meditasi, itu adalah sebagai lambang, tanda bahwa kita itu yakin kepada ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, saudara-saudara, para umat Buddha, para bapak dan ibu, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah mencari orang bijaksana? Ya mungkin apakah biku, samanera, pandita, atau lingkungan kita orang-orang yang layak didengar nasihatnya? Mungkin sudah. Sudahkah saya mendengar nasihatnya? Mungkin sudah. Tapi sudahkah saya melaksanakan ajaran Dharma? Mengembangkan kerelaan, mengembangkan kemoralan, mengembangkan konsentrasi di dalam meditasi. Sudahkah itu saya kerjakan? Ya, baru sedikit lah. Pancasila ya bolong-bolong. Tidak membunuh ya kalau ayamnya sendiri. Kalau ayamnya tetangga ya boleh. Tidak membunuh nyamuk kalau di luar kamarku. Kalau di kamarku ya tak tepok-tepok. Tidak membunuh kecoak juga kok Bante. Kalau di kamar mandinya orang, ke kamar mandinya sendiri ya tak idah. Lah, kalau kita masih punya konsep seperti itu, berarti sebetulnya keyakinan kita kepada Dharma masih kurang. Keyakinan apa? Hukum karma. Sesuai dengan benih yang ditanam, itulah buah yang kita panen. Kita tidak menyadari bahwa kita menanam kejahatan, menanam karma buruk, yang pasti buahnya kita juga akan panen. Kalau kita sudah yakin pada Dharma, yakin pada Sang Tathagata, yakin pada ajaran Sang Buddha, takut kita nginjak kecoak sampai cemet itu takut. Yang nginjak sedikit kok kecoaknya terus kecil-kecil. Duh kasihan Bante, tak idek sisan sampai habis ben mati, sisan kan mengurangi penderitaan kecoak atau Bante. Ya, kalau kecoaknya lahir di alam surga itu terima kasih kepada Anda. Lah kalau kecoak malah lahir di alam neraka malah ngomel-ngomel pada Anda. Untung-untung aku jadi kecoak mbok idek dadi malah lahir di alam neraka nih. Bagaimana kita bisa menentukan saya nolong kok Bante ini ngidek kecoak sampai cemet begini? Tidak demikian, saudara. Kalau kita sudah mengerti tentang adanya hukum karma, maka kita ngeri dengan kejahatan. Karena kita tahu bahwa buahnya pasti jatuh ke kita. Kita tahu bisa melaksanakan sila. Dan juga kita mengerti dengan meditasi bahwa saya sekarang harus mengisi kehidupan saya dengan konsentrasi. Konsentrasi pada saat berjalan, konsentrasi pada saat berdiri, konsentrasi pada saat duduk, konsentrasi pada saat berbaring, konsentrasi selalu menyadari saat ini saya sedang apa.
Saya sedang duduk, sedang berdiri, berjalan, berbaring, bekerja, berbicara, mendengarkan, melihat. Saya selalu sadar. Kalau Anda bisa mengisi kehidupan Anda dengan kerelaan, dengan kemoralan dan konsentrasi, maka sesungguhnya Anda telah membuktikan bahwa memang Anda yakin dengan ajaran Sang Buddha. Dan kalau Anda yakin dengan ajaran Sang Buddha, karena Anda mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi di dalam kehidupan ini, setiap saat Anda isi kehidupan ini dengan hal yang bermanfaat, maka bukan hanya kehidupan sekarang ini saja Anda berbahagia, tetapi meninggal pun kita terlahir di alam surga. Karena lahir di alam surga bukan hanya berdasarkan agama yang Anda pilih. Oh, saya agama Buddha pasti masuk surga. Bukan. Tetapi berdasarkan perilaku yang Anda kerjakan selama hidup Anda. Kalau Anda perilakunya baik, maka agama apapun juga, bahkan orang yang tak beragama pun, kalau perilakunya baik, pasti dia terlahir di surga. Dan berbahagialah kita sebagai umat Buddha, karena di dalam Dharma, perilaku yang baik telah dijelaskan oleh Sang Buddha, yaitu mengembangkan kerelaan, mengembangkan kemoralan, mengembangkan konsentrasi, yang tentunya kalau kita praktekkan akan membawa manfaat untuk kehidupan ini maupun kehidupan yang berikutnya. Dalam kesempatan ini tentu kita bisa merenungkan bahwa almarhum Pak Pangat di dalam kehidupannya memiliki keyakinan yang kuat. Beliau selalu ke wihara, tidak pernah lowong ke wihara, rajin datang ke wihara, rajin mendengarkan Dharma, dan rajin melaksanakan Dharma. Karena itu, dengan kekuatan kebajikan yang beliau miliki, semoga beliau bisa terlahir di alam bahagia. Tetapi kepergian almarhum Pak Pangat ini hendaknya menjadi contoh untuk kita semua, bahwa kita yang hadir pada malam hari ini adalah juga calon-calon mayat yang akan membusuk pada waktunya nanti. Marilah kita mengisi kehidupan ini juga dengan kebajikan. Kebajikan yang diajarkan sebagai bukti keyakinan kita kepada Sang Buddha. Kerelaan. Kerelaan bukan hanya materi saja. Oh, saya bisa memberikan dana yang besar. Bukan. Kerelaan yang sesungguhnya adalah kerelaan yang bersifat batin. Ketika kita bisa memaafkan orang yang tidak kita sukai, itulah kerelaan yang terbesar. Ketika kita bisa memahami orang yang menjengkelkan kita, itulah kerelaan yang terbesar. Kemudian kita bisa melaksanakan kemoralan, tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Serta kita mengembangkan konsentrasi, mengembangkan latihan meditasi pagi dan sore, memperhatikan objek, misalnya pernafasan kita. Kemudian sepanjang hari selalu menyadari saat duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring. Maka pada saat itulah sesungguhnya kita memanfaatkan setiap kehidupan kita untuk membuktikan keyakinan kita kepada ajaran Sang Buddha. Karena hidup sangat cepat, waktu berjalan sangat cepat. Marilah kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk membangun, meningkatkan kualitas batin kita masing-masing. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama pada malam hari ini akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk almarhum Pak Pangat di kelahiran yang sekarang. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.